Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hairul Tanjung mengatakan, jujur dan kepercayaan adalah modal awal dan paling dasar dari pengusaha. Jika kamu ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, kamu harus menanamkan sifat jujur. Jujur terhadap siapa saja harus selalu dilakukan agar bisa mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Pastinya, klien akan merasa senang jika bekerja sama dengan seseorang pengusaha yang sukses. Begitupun customer juga akan sangat senang menggunakan barang atau jasa dari pengusaha yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Hal ini akan menciptakan kenyamanan bagi siapa saja. Apa yang disampaikan oleh Hairul Tanjung di atas sangat relevan dengan topik pembahasan kita hari ini mengenai rancangan bisnis atau bisnis plan milik saya untuk menjadi seorang pengusaha sukses yang ditugaskan untuk memenuhi salah satu kriteria kelulusan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ratih dan Ibu Lisnawati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gadis Almira Juliani dengan NIM 1909230, Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini mengenai alasan saya ingin mengajukan ide bisnis ini untuk terrealisasikan, saya melakukan beberapa analisa. Yang pertama itu ada analisa aspek positif dan negatif, yang kedua analisa SWOT atau analisa strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang ketiga adalah mengetahui posisi kuadran ide bisnis saya ini berdasarkan hasil dari analisa SWOT, dan yang terakhir itu adalah analisa pesaing. Untuk analisa yang pertama yang akan dibahas itu mengenai analisa aspek positif dan negatif. Dalam analisa ini tuh tertulis semua informasi yang berkaitan dengan usulan ide bisnis yang kemudian dikelompokkan informasi tersebut berdasarkan aspek positif dan negatif. Lalu total dari keduanya itu dibandingkan. Apabila total positif lebih besar daripada total negatif, maka usulan ide bisnis tersebut dianggap layak untuk terrealisasikan. Nah, berdasarkan kelompok aspek positif, untuk poin yang pertama itu secara konsep Kafein itu didesain untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental yang selalu dianggap negatif. Jadi secara tidak langsung, kafe ini kan menunjukkan sisi dari art exhibition atau menyerupai pameran seni, di mana kita menyediakan spot atau ruang instalasi yang mengadopsi kondisi perasaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, di mana kita berusaha untuk memberikan kontribusi dan membantu mengubah stigma negatif yang berkeliaran di tengah masyarakat. Seperti yang kita sadari juga kan masyarakat Indonesia dalam isu kesehatan mental itu mungkin masih dianggap hal yang tabu. Dan juga beberapa stigma yang berkeliaran itu seperti menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental adalah orang gila atau kerasukan setan, dan ada juga yang mengatakan bahwa pengetahuan agama dan tidak dekat dengan Tuhan, bahkan menganggap penderita gangguan jiwa ini tuh adalah aib dan terpinggirkan. Dan cara-cara yang mereka lakukan itu secara tidak langsung tidak manusiawi ya, karena ada juga beberapa yang mengalami gangguan kesehatan mental tuh mereka dikandangi, ditelantarkan hingga dipasung oleh keluarganya sendiri. Padahal gangguan kejiwaan itu adalah kondisi medis di otak. Jadi harapannya berdasarkan aspek positif ini dari segi konsep kafein itu mampu mengkampanyekan sehingga menimbulkan rasa empati yang lebih di tengah masyarakat gitu. Nah, untuk yang poin kedua itu menu makanan ditawarkan tuh cukup unik karena kita mengkolaborasikan makanan western dengan makanan khas Indonesia, yaitu berbagai jenis pizza. Yang salah satunya itu kita kolaborasikan dengan makanan khas Indonesia seperti pizza rendang. Dan selain itu juga kafe ini akan menyediakan minuman, yaitu berbagai macam jenis kopi Nusantara terbaik di Indonesia. Nah, untuk yang poin yang ketiga itu kita memberikan kemudahan pembelian makanan atau pemesanan makanan yang dapat dipesan secara online dengan sistem delivery gratis tanpa biaya tambahan. Dan untuk biaya ongkirnya sendiri itu ditanggung oleh pemilik dari kafe ini, yaitu saya sendiri. Nah, yang untuk poin keempat atau yang terakhir ini, transaksi pembayaran itu bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi dompet elektronik, karena kita juga menyesuaikan ya dengan revolusi industri 4.0 di mana semuanya serba digital, dan mungkin beberapa dari
konsumen atau pengunjung nantinya tuh beberapa ada yang tidak terbiasa menggunakan uang cash. Jadi kita akan mempermudah mereka dengan pembayarannya tuh dengan menggunakan aplikasi dompet elektronik, contohnya kayak GoPay, OVO, Dana, Link, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya kita beralih berdasarkan kelompok negatif. Untuk poin yang pertama, modal yang diperlukan relatif cukup besar dalam proses membutuhkan kafe ini dari segi penyewaan tempat, bahan-bahan produksi, dan mesin-mesin produksi, serta kita juga memerlukan art visual director yang profesional untuk menuangkan ide dari konsep setiap ruang instalasi yang ingin kita terapkan ini sesuai dengan ekspektasi. Nah, untuk poin yang kedua ini, kita juga mengalami kesulitan mendapatkan art visual director profesional. Maka dari itu kita perlu menyeleksi secara mendetail dan mendalam agar konsep dari kafe ini tuh bisa terrealisasikan sesuai dengan ekspektasi. Nah, untuk analisa selanjutnya ini berbicara mengenai analisa SWOT atau yang disingkat dengan Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, yang dimana informasi yang digunakan dalam analisa SWOT ini itu adalah informasi yang berasal dari usulan ide bisnis yang lolos dari analisa aspek positif dan negatif sebelumnya. Oke, lanjut. Berdasarkan strength atau kekuatan, untuk poin yang pertama itu setiap ruang instalasi menduplikasikan kondisi emosi seseorang yang mengalami gangguan secara mental, dan kemudian kita kemas dengan gaya Instagramable, mengingat penggunaan sosial media Instagram sendiri tuh banyak digandrungi oleh kaum milenial, dan harapannya sendiri kafe ini tuh menjadi sasaran utama kaum milenial ini untuk mengunjungi, karena kita menyediakan spot-spot mereka untuk berfoto yang kemudian bisa jadikan konten yang Instagramable sekali gitu di aplikasi sosial media Instagram. Nah, yang kedua ini lokasi ini tuh ditempatkan di pusat kota atau area bisnis seperti bangunan yang ada di kota Bandung. Nah, lokasi bisnis ini tuh diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha atau saya sendiri untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan, dan pemilihan lokasi bisnis yang dekat dengan target pasar sendiri serta ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan sebuah strategi yang juga dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga ini kita menyediakan makanan western yang dikolaborasikan dengan makanan khas Indonesia, serta pelengkapnya itu kita juga menyediakan berbagai jenis minuman kopi Nusantara. Dan yang keempat atau poin yang terakhir ini kita memberikan edukasi mengenai kesehatan mental pada manusia melalui implementasi setiap konsep dari ruang instalasi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan ya, melalui analisa aspek positif dan negatif. Lanjut, berdasarkan kelompok weakness atau kelemahan dari ide bisnis yang saya ajukan ini, untuk poin yang pertama, tiket masuk untuk menikmati segala fasilitas yang tersedia itu cenderung mahal. Kita targetkan berkisar antara 100 sampai 150 ribu rupiah. Nah, untuk poin yang kedua itu kita kesulitan untuk memperoleh bahan baku untuk menu minuman kopi Nusantara, karena kita mengambil biji-biji kopi ini tuh dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, baik itu kesulitan secara bahan bakunya mengalami kelangkaan ataukah akses transportasi untuk sampai ke daerah-daerah tersebut. Dan untuk poin yang ketiga itu diperlukan modal yang cukup besar untuk membuka kafe ini, karena kita menonjolkan sisi lain seperti menyerupai art exhibition. Dan yang poin yang terakhir itu kita membutuhkan visual dan art director profesional yang mampu menuangkan ide konsep cafe ini sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan ekspektasi dari saya sendiri. Kemudian berdasarkan kelompok opportunities atau peluang, untuk poin yang pertama ini kita membantu mengubah stigma negatif terhadap kesehatan mental manusia melalui art exhibition yang diaplikasikan di setiap ruang instalasi di cafe ini.
Nah, untuk poin yang kedua itu kita menyediakan spot foto dengan sentuhan gaya Instagramable yang dimana diharapkan akan memikat minat kaum milenial, karena kafe ini kan menyediakan spot foto yang akan mendukung mereka untuk mengupload itu menjadi konten sosial media, salah satunya di Instagram. Dan yang ketiga itu minimnya kafe yang menjual kopi Nusantara. Dan yang terakhir, tingkat gengsi masyarakat untuk memilih tempat tongkrongan. Dan untuk yang terakhir ini berdasarkan kelompok treats atau tantangan. Untuk poin yang pertama, asumsi masyarakat mengenai kafe itu mahal, akibatnya terjadi penurunan pengunjung. Dan untuk poin yang kedua, kemungkinan ketidakpuasan konsumen terhadap ekspektasi art exhibition, yang dimana ini tuh dikhawatirkan pesan atau edukasinya sendiri tidak tersampaikan dan tidak membantu mengubah stigma negatif masyarakat mengenai isu kesehatan mental. Dan untuk poin yang ketiga itu semakin banyaknya bisnis di bidang yang sama dengan keunggulan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, kemungkinan harga bahan baku itu tidak stabil, namun kita dituntut harus tetap mempertahankan harga jual agar tidak melonjak tinggi dan mengalami harga yang mahal. Baik, untuk selanjutnya ini kita akan membicarakan mengenai posisi kuadran. Usulan ide bisnis milik saya ini terletak pada kuadran 1, 2, 3, atau 4, yang dimana hasilnya didapatkan berdasarkan hasil dari analisa SWOT. Nah, bisa disaksikan seksama untuk mengetahui usulan ide bisnis saya berada di kuadran 1, 2, atau 3, dan 4, kita sudah memperoleh poin-poin dari masing-masing kelompok analisa SWOT. Nah, untuk total poin yang diperoleh dari strength atau kekuatan itu sekitar 17 poin, sedangkan untuk weakness atau kelemahan sekitar 13 poin. Jadi selisih antara keduanya yaitu kita memperoleh 4 poin. Nah, untuk selanjutnya, total poin yang diperoleh dari opportunities atau peluang itu sekitar 18 poin, sedangkan untuk threats atau ancaman itu sekitar 15 poin. Jadi selisih dari keduanya itu yaitu 3 poin. Nah, dari perhitungan di atas itu, ide bisnis saya berada di kuadran 1, dan untuk memenangkan strategi pesaing ini di kuadran tersebut dengan cara mengandalkan kekuatan dalam hal marketing atau mempromosikan kafe dengan konsep unik ini, yaitu dengan adanya art exhibition melalui review selebgram atau YouTuber. Dan untuk analisa yang terakhir ini yaitu analisa pesaing, di mana nanti saya akan menjelaskan mengenai nama pesaing, kelebihan kekurangannya, serta cara saya mengatasi persaingan. Nah, untuk nama pesaing yang pertama ini yaitu 372 Kopi yang ada di Kota Bandung. Kelebihannya sendiri kan Bandung itu memiliki kelebihan dalam hal kontur alamnya yang berupa dataran tinggi dan berbukit-bukit di sebelah utara. Kafe ini tuh didesain menyatu dengan alam dan menawarkan pemandangan, serta ada rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan suasana di dalamnya tuh yang berasa seperti di perdesaan. Apalagi di sekitar rumah panggung itu banyak ditumbuhi pepohonan yang rimbun yang menciptakan hawa yang adem dan suasananya yang menenangkan. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu mereka juga menyediakan berbagai macam kopi, teh, coklat dengan harganya yang murah meriah, yaitu sekitar 15 sampai 25 ribu rupiah. Nah, untuk kekurangannya sendiri dari si 372 Kopi itu dalam hal servisnya yang harus paling dibenahi, karena dikategorikan oleh para pengunjung itu berdasarkan reviewnya tuh cukup buruk, karena mereka harus bolak-balik ke barnya untuk memastikan pelayannya benar-benar mencari pesanan yang dipesan, bahkan juga disuruh mencari pesanan sendiri gitu. Nah, cara saya untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kualitas secara servis, menggunakan metode pengantaran pesanan ke meja pelanggan tanpa perlu kemandirian pelanggan mengambil pesanannya. Selain itu, pemilihan lokasi pendirian kafe ini juga harus di lingkungan yang strategis sehingga menciptakan situasi yang sejuk meskipun konsep kafe ini tuh indoor. Nah, yang kedua itu kita meningkatkan cita rasa dan mutu sesuai dengan selera konsumen. Contohnya misalkan dalam penyajian berbagai jenis kopi Nusantara itu dengan metode penyeduhannya sendiri.
Nah, untuk pesaing yang kedua ini yaitu Raven is Out, dimana kelebihannya sendiri ini tuh dimiliki oleh seorang influencer beken, yaitu Rahel V-nya, yang dimana mungkin teman-teman udah tahu siapa itu Rahel V-nya. Dia seorang selebgram, dia banyak sekali hal-hal kegiatan-kegiatan sosial yang banyak menginspirasi kaum wanita, dan impactnya itu dengan followersnya yang hampir 1 juta lebih, itu memberikan peluang dirinya ketika dia membuka usaha atau bisnis itu yang dapat memudahkan atensi peningkatan konsumen atau pengunjung, karena dampak dari dirinya sendiri terhadap followersnya itu. Nah, untuk yang kedua juga kelebihannya, pengunjung bisa menikmati instalasi seni di Raven is Out sambil lebih sadar lagi mengenai kesehatan mental diri sendiri maupun orang-orang di lingkungan sekitar. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu kita untuk boleh bebas berfoto-foto di instalasi seni ini, kita perlu membayar Rp100.000 saat weekday dan Rp135.000 di akhir pekan. Relatif mahal mungkin ya untuk harga tiket masuk. Dan strategi saya untuk mengatasi dan mengungguli pesaing ini tuh yang memperkuat pemasaran kafenya ini dilakukan dengan cara mengendorse artis mungkin atau youtuber untuk mereview konsep yang saya implementasikan di cafe ini nantinya, serta juga jenis makanan dan minuman yang unik yang tersedia gitu. Nah, secara konsep juga Raven is Out itu menyerupai atau mirip dengan ide bisnis yang saya usulkan ini, karena saya sendiri juga terinspirasi dari bisnisnya Rahel V-nya. Nah, namun beda halnya untuk sekarang itu Raven is Out itu sudah tidak dibuka lagi secara umum. Jadi ini menjadi peluang besar untuk saya selalu memberikan ide-ide yang kreatif dan inovatif agar kafe saya sendiri ini meningkatkan dan mampu menciptakan pengunjung yang lebih banyak. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu Armor Coffee yang letaknya di kota Bandung, dan kelebihannya sendiri itu dia mirip-mirip dengan 372 Kopi ya. Tempatnya tuh terkesan santai dan seperti di pedesaan. Di beberapa bagian juga di kafe ini sendiri tuh memiliki pohon-pohon besar sehingga teduh di bawahnya. Diatur juga beberapa meja dan kursi yang bisa digunakan oleh para pengunjung, dan furniturnya sendiri itu digunakan nyaris seluruhnya terbuat dari kayu sehingga perpaduannya tuh harmonis dengan lingkungannya gitu. Dan untuk yang kelebihan kedua itu, buat pencinta kopi di sini tuh dia menyediakan berbagai macam pilihan kopi yang terbuat dari biji kopi Arabica, Robusta maupun Liberica dengan berbagai macam metode penyeduhan. Bahkan kalau menyukai hidangan kopi, Armor Coffee pun menjual biji kopi yang udah dipanggang dalam bungkus-bungkus plastik transparan kecil gitu. Untuk kekurangannya sendiri, pengunjung itu harus melewati bangunan kecil yang terbuat dari kayu ini, yang dimana mereka mesti langsung memesan makanan dan minuman yang diinginkan. Jadi sistemnya tuh mirip kayak kita makan di restoran fast food gitu. Jadi pesan, bayar, duduk. Dan bedanya makanan dan minumnya nanti diantar ke tempat kita duduk. Mereka bakal meneriaki nama pemesan dan kita mesti senantiasa pasang kuping nih saat mendengarkan pelayan-pelayan ini meneriaki pesanan milik kita gitu. Apalagi sih ini menjadi hal yang distraction ya, terganggu gitu, apalagi kalau kita lagi asik ngobrol sama teman-teman atau sama lawan bicara kita, terus kita tidak sadar kita tidak mendengar pesanan kita, ya yang ada nanti kita akan menunggunya lebih lama lagi gitu, karena itu sistemnya tuh kayak dioper-oper lagi. Kalau misalkan tidak ada yang nyaut mengenai pesanan yang dipesan itu, nanti mereka akan meneriaki nama pemesan selanjutnya gitu. Dan untuk sistem yang kedua, kekurangannya sendiri ini sistem pesannya langsung bayar menggunakan uang cash. Jadi mereka tidak menyediakan seperti m-banking atau transfer melalui bank atau antar bank dan atau aplikasi dompet elektronik lainnya gitu. Nah, untuk strategi memenangkan pesaing saya ini, kembali lagi pada peningkatan servis juga. Kita tidak
tidak boleh dan tidak mau mencontoh bagaimana servis yang dilakukan di Armor Coffee sendiri, yaitu dengan meneriaki nama pelanggan secara satu persatu, tapi kita langsung mengantarkan pesanannya ke meja pelanggan dan diberikan tanda yaitu dengan number. Nah, cafe yang akan saya ciptakan sendiri juga saya ingin mempermudah konsumen yang tidak mempunyai uang cash itu bisa menggunakan aplikasi dompet elektronik seperti OVO, Dana, Link, atau GoPay bahkan, karena kita mengikuti juga transisi teknologi sesuai perkembangan zaman. Dan juga saya meningkatkan packaging untuk setiap makanan dan minumannya agar terlihat lebih cantik dengan ide-ide yang kreatif gitu. Setelah dari awal tadi saya sudah menyampaikan dan mau memaparkan alasan saya untuk mengajukan usulan ide bisnis ini, saya menamakan nama ide bisnis ini dengan S First Psycho Cafe, di mana singkatannya sendiri itu untuk huruf S itu artinya society atau masyarakat, untuk first itu versus, atau dalam artian itu lawan. Psycho itu dalam translate bahasa Inggris itu kan artinya gila, dimana kata gila ini tuh menjadi stigma yang berkeliaran di tengah masyarakat untuk atau yang ditunjukkan kepada orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa gitu. Dan ini juga merupakan sebuah kampanye untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih berempati lagi mengenai isu kesehatan mental yang dikemas dalam suatu bentuk kafe, yaitu kita juga menyediakan makanan dan minuman, serta yang paling menjadi fokus utama itu kita menunjukkan sisi dari pameran seni atau art exhibition ini yang mengadopsi situasi dan kondisi emosi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Misalkan seperti kayak di beberapa ruang instalasi yang disediakan, misalnya kita masuk ke ruang instalasi yang pertama itu ada yang dinamakan dengan ruang bipolar disorder, dan di situ juga kita akan merasakan vibes atau feeling yang seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami bipolar ini gitu. Begitupun dengan selanjutnya. Dan untuk logonya sendiri ini sebenarnya nggak ada filosofi yang mendalam. Untuk logonya sendiri itu kan huruf S itu diambil dari huruf awalan nama bisnis ini sendiri kan S First, jadi huruf awalannya itu huruf S. Baik, di sini saya akan menampilkan secara visual dari art exhibition atau ruang instalasi yang nantinya akan saya sediakan di cafe ini. Bisa disaksikan dengan seksama. Untuk option A itu ada ruangan seperti terlihat sangat kacau, dari kasur, dari kursi yang berserakan dan berantakan sekali. Itu menggambarkan kondisi dan perasaan seseorang yang mengalami anxiety disorder atau orang dengan gangguan kecemasan berlebih yang akan merespon benda atau situasi tersebut dengan sangat ketakutan. Jadi apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, dia dalam dirinya tuh akan menimbulkan rasa terintimidasi dan sangat ketakutan, dan melihatnya tuh seperti sesuatu hal yang random atau acak. Dan untuk option yang B ini kita bisa lihat di sini ada Yonglex yang menjadi model dari ruang instalasi ini sendiri. Enggak, ini karena saya mengambil referensinya dari Raven is Out karena konsepnya sendiri tidak jauh berbeda. Mungkin nanti ketika saya sudah menemukan art atau visual director yang profesional, mungkin akan sedikit diubah komponen-komponen yang ada. Dan di sini bisa terlihat ya untuk yang option B ini, dimana banyak sekali TV-TV yang menyala dan terlihat warna-warnanya yang berbeda-beda. Ini menggambarkan psychotic disorder, di mana gejala paling umum dari gangguan ini adalah halusinasi, mendengar, melihat atau merasakan sesuatu yang tidak ada, serta delusi yang mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi dalam pikirannya itu dia seperti membayangkan sesuatu yang menakutkan, atau dia istilahnya tuh ini semacam dengan overthinking, di mana dia merasa akan sesuatu itu akan terjadi pada dirinya, namun karena kecemasan, balik lagi karena kecemasan dan halusinasinya ini yang membuat dirinya merasa ketakutan dengan sesuatu yang sebenarnya belum tentu itu terjadi dalam hidupnya gitu.
Dan untuk option C ini kita bisa lihat ya, ini tuh kayak corong-corong gitu dan banyak sekali di kanan kirinya. Ini menggambarkan seseorang yang mengalami borderline personality disorder, gangguan terhadap kepribadian seseorang, dan membuatnya memiliki pola pikir, perasaan, atau perilaku yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, untuk yang terakhir ini, yang option D ini adalah menggambarkan seseorang yang mengalami mood disorder. Gangguan ini juga disebut gangguan afektif yang membuat penderitanya merasa sedih, terus-menerus, atau perasaan terlalu bahagia yang berlebihan. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak mood swing lagi ya. Dan dari ruang instalasi ini tuh kayak menggambarkan cahaya-cahaya yang sangat terang dan ada warna biru yang terlihat sangat redup. Di sini bisa menggambarkan bahwa orang yang mengalami mood disorder ini tiba-tiba bisa merasa sedih secara terus-menerus. Kita filosofikan atau kita analogikan dengan warna biru di sini yang terlihat redup, dan untuk sesuatu hal yang mereka rasakan, yaitu kesenangan yang berlebihan juga, kita ibaratkan atau analogikan dengan cahaya yang sangat terang ini dari warna kuning atau warna putih yang ada di ruangan ini gitu. Nah, manfaat produk yang ditawarkan ini tuh yang pertama, cafe ini tuh kan menunjukkan sisi art exhibition atau pameran seni yang kita konsepkan tadi dengan mengimplementasikan kondisi emosi atau perasaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental untuk lebih menyadarkan masyarakat atau memupuk kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai serta mengubah mindset negatif bahwa kesehatan mental itu sesuatu hal yang sebenarnya tuh harus diperjuangkan dan lebih diperhatikan lagi untuk sembuh. Karena jika kita biarkan, jika kita apatis dengan isu tersebut, itu akan beresiko fatal untuk yang mengalaminya. Misalkan yang paling fatal itu ketika dia tidak mampu untuk meregulasi emosi dan pikirannya, itu ya dia bisa saja mengakhiri hidupnya gitu. Dia di sini tuh artinya orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan mudah-mudahan melalui art exhibition ini tuh kita sudah lagi tidak menganggap bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dengan label orang gila ini sebagai sampah masyarakat. Dan untuk produk yang ditawarkan sendiri itu kan ada makanan dan minuman, dimana kita pasti meningkatkan mutu dan cita rasa sesuai dengan selera konsumen yang dapat meningkatkan hormon dopamin manusia, yaitu hormon kesenangan dan rasa kepuasan terhadap cita rasa yang ditawarkan. Dan untuk keunikan dan keunggulan dari produk ini tuh kita tuh kan mengkolaborasikan western food dengan makanan khas Indonesia, dan ini tuh menjadi inovasi baru dan sangat minim untuk ditemukan di beberapa tempat makan atau wisata kuliner yang ada di kota Bandung. Dan begitupun juga dengan jenis kopi Nusantara, kita tuh mengambil biji-biji kopi itu dari berbagai penjuru daerah yang ada di Indonesia, seperti kopi Toraja, kopi Aceh Gayo, dan lain-lainnya gitu. Dan kembali lagi, untuk art exhibition yang diterapkan pada konsep cafe itu menjadi satu-satunya yang mungkin nanti ada di Indonesia. Kemudian kita berlanjut membahas mengenai manajemen pemasarannya sendiri atau strategi pemasarannya sendiri. Itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama berdasarkan segmentasi, yang kedua targeting, ketiga positioning, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan produk dan jasanya sendiri. Yang kelima mengenai analisa marketing. Yang terakhir yaitu menghitung biaya pemasaran atau marketing. Nah, untuk yang pertama ini berdasarkan kelompok segmentasi. Untuk segmentasi sendiri itu definisinya adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda pula. Nah, segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Nah, untuk segmentasi ini tuh dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada geografi,
demografi, dan psikografi. Secara geografi, kita menargetkan negara Indonesia dengan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Dan kemudian kita beralih ke demografi. Untuk jenis kelaminnya kita menargetkan laki-laki dan perempuan berusia remaja maupun dewasa, usia remaja 15-17 tahun dan usia dewasa lebih dari 20 tahun, serta tingkat pendapatannya itu tergolong menjadi dua. Yang golongan pertama itu yang berpenghasilan menengah, yaitu berpendapatan rata-rata 3 juta sampai 4 juta per bulannya. Dan untuk golongan yang kedua itu berpenghasilan atas, yaitu pendapatan rata-ratanya 6 juta sampai 12 juta per bulannya. Kemudian untuk tingkat pendidikannya juga kita memilih sekolah menengah atas dan sekolah pendidikan tinggi. Kemudian selanjutnya berdasarkan psikografi, untuk statusnya itu kaya, dan gaya hidupnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aspirers, yang dimana dia berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang berstatus, contohnya pekerja kantor. Dan yang kedua itu experientials, yaitu membelanjakan di atas rata-rata terhadap barang-barang hiburan, hobi, dan kesenangan. Dan untuk selanjutnya itu mengenai nilai-nilai yang dianutnya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu konsumen yang berperilaku rasional dan konsumen yang berperilaku irasional, di mana konsumen yang berperilaku rasional ini tuh lebih mementingkan mutu produk atau pelayanannya sendiri dan harga beli yang menyesuaikan kemampuannya, sedangkan untuk konsumen yang berperilaku irasional, di mana dia akan mudah tertarik membeli suatu produk karena promosi menarik serta memiliki prestise. Dan yang terakhir itu mengenai kepribadian. Yang pertama itu harus konsumen yang potensial dan yang kedua konsumen yang loyal. Nah, untuk poin yang kedua dalam manajemen pemasaran sendiri yaitu targeting atau penargetan adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Nah, berdasarkan geografi, kita memilih untuk produk ini dipasarkan di negara Indonesia, yang kedua provinsinya di Jawa Barat, dan kotanya di Kota Bandung. Beralih ke demografi, untuk jenis kelamin kita memilih laki-laki dan perempuan, usianya yang tergolong remaja dan dewasa, dan untuk tingkat pendapatannya golongan berpenghasilan menengah dan golongan berpenghasilan atas. Untuk tingkat pendidikannya sendiri yaitu sekolah menengah atas dan sekolah pendidikan tinggi. Dan yang terakhir secara psikografi, statusnya kaya, gaya hidupnya experientials, dan nilai-nilai yang dianut itu bersifat irasional serta memiliki kepribadian konsumen yang potensial dan loyal. Nah, untuk manajemen pemasaran poin ketiga itu yaitu positioning sendiri, yang merupakan cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Dan positioning juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. As for Psycho Cafe hadir sebagai wadah melalui art exhibition untuk membantu mengubah stigma masyarakat Indonesia yang kaku terhadap isu kesehatan mental. Cafe dengan gaya Instagramable ini akan memenuhi dahaga kaum milenial untuk tetap menunjukkan eksistensi sebagai penggiat konten Instagram dan menyajikan menu makanan dan minuman tanpa menghilangkan kecintaan terhadap tanah air. Untuk tagline atau slogannya, be the solution, not the pollution. Dan selanjutnya mengenai keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan sendiri. Yang pertama itu yang ditawarkan sendiri dari produk dan jasa yang akan dijual ini. Untuk makanannya kita mengkonsepkan makanan western yang dikolaborasikan dengan makanan khas Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pizza dengan topping rendang. Dan untuk minumannya sendiri berbagai jenis macam kopi Nusantara seperti kopi Toraja, kopi Aceh Gayo, kopi Flores Bajawa, kopi Sumatera, kopi Sulawesi, kopi Papua Wamena, kopi Bali Kintamani, dan lain sebagainya. Untuk dari segi fasilitas kita juga kan menyediakan ruang instalasi yang menyerupai art exhibition, yang dimana kelebihannya mampu mengedukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya isu kesehatan mental. Dan untuk produk atau jasa yang lain yang persis dengan produk atau jasa yang akan saya jual ini dan saya tawarkan ini yaitu
Raven Isot yang sebelumnya sempat disampaikan di analisa pesaing bahwa Raven Isot ini sendiri juga menawarkan art exhibition yang dimiliki oleh seorang influencer atau selebgram terkenal yaitu Rahel V-nya, dan sama-sama menawarkan konsep mengenai kesehatan mental manusia. Dan untuk yang ketiga ini yang membedakan produk atau jasa yang saya tawarkan ini dengan produk sejenis lainnya, yang pertama, ini tuh merupakan inovasi baru dan pertama di Indonesia yang mengkonsepkan makanan western yang dikolaborasikan dengan makanan khas Indonesia. Dan untuk yang kedua, melalui art exhibition ini tentang masalah kesehatan manusia dikemas juga dengan gaya instagramable, dimana ini membedakan kafe yang nantinya akan direalisasikan dengan kafe-kafe lain yang ada di kota Bandung. Nah, yang ketiga ini memberikan sebuah keuntungan untuk para pencandu dan pecinta kopi, karena di kafe ini tuh akan menghadirkan berbagai jenis kopi Nusantara dari berbagai asal daerah di Indonesia. Dan untuk keunikan atau keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan yang dapat menarik hati konsumen, kita kan menjadi fokus utama di kafe ini tuh kan pemandangan dari art exhibition, setiap filosofi atau makna yang disampaikan untuk para pengunjung melalui objek-objek yang nanti diterapkan, dimana ketika para pengunjung menyambangi kafe ini, mereka harus membayar tiket sekitar 120.000 sampai 150.000 rupiah untuk bebas menikmati dan mengunjungi setiap spot yang dikonsepkan dengan gaya instagramable. Rencana apa yang akan dilakukan mengenai agar keunikan atau keunggulan produk jasa ini dapat terlihat oleh konsumen? Yang akan saya lakukan yaitu memperkuat strategi dalam pemasaran produk tersebut dengan memasang iklan melalui platform online atau media sosial seperti ads di Instagram, dan juga mencoba untuk mengendorse serta mereview produk dengan memanfaatkan eksistensi followers atau ketenaran dari seorang influencer, baik itu selebgram, beauty vlogger, atau youtuber. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi pemasaran atau marketing mix atau 4P, yaitu produk atau jasa, harga, tempat atau distribusi, serta promosi. Nah, untuk produk atau jasa yang akan dijual itu, yang pertama dari makanan, kita akan mengeluarkan berbagai jenis pizza yang dikolaborasikan dengan makanan khas Indonesia. Salah satu contohnya seperti pizza rendang. Dan untuk yang kedua itu minuman kopi Nusantara. Dan yang ketiga itu fasilitas dari penyediaan ruang instalasi yang dikonsepkan seperti art exhibition mengenai isu kesehatan mental. Dan untuk harganya itu dari makanan kita jual berkisar antara 25.000 sampai 65.000 rupiah. Dan untuk minumannya berkisar antara 20.000 sampai 25.000 rupiah. Dan untuk tiket art exhibition atau tiket untuk menikmati segala fasilitas yang disediakan di ruang instalasi ini berkisar antara 120.000 sampai 150.000 rupiah. Dan yang ketiga ini tentang tempat dan atau pendistribusiannya sendiri, di mana produk tersebut akan dijual dan diperjualkan di daerah Setiabudi, tepatnya di kota Bandung, atau opsi yang kedua itu di dekat-dekat mall atau dekat kampus. Dan cara pendistribusiannya sendiri untuk makanan dan minuman sendiri bisa diorder melalui aplikasi online seperti Gojek, Grab, atau kita nanti memasangkan iklan melalui media sosial lain seperti Instagram, serta akan menggunakan sistem COD, di mana nanti kita akan membuat akun Instagram atau official sendiri untuk bisnis plan ini. Dan untuk promosinya yaitu kita memasang iklan melalui platform online atau media sosial seperti Instagram, dan mencoba untuk mengendorse serta mereview produk dengan memanfaatkan eksistensi followers dari selebgram maupun influencer lain seperti beauty vlogger atau youtuber. Dan yang kedua, saat grand opening nanti kita akan melakukan promosi secara besar-besaran.
Dan yang terakhir dari manajemen pemasaran sendiri nih, dengan menghitung biaya marketing untuk memastikan biaya yang kita keluarkan itu efisien, yang mendukung agar bisnis ini sendiri itu bisa tersebar luas informasinya. Nah, untuk perencanaan biaya marketing sendiri, komponen-komponen yang diperlukan itu yang pertama, cetak poster promosi, yaitu sejumlah 50 lembar, dan harga satuan per poster itu sekitar Rp200, maka total dari keseluruhannya itu Rp10.000. Dan yang kedua itu kita akan menggunakan ads Instagram. Untuk jangkauannya mungkin hanya beberapa wilayah itu dengan harga Rp324.000. Dan untuk yang terakhir itu kita menggunakan endorsement terhadap selebgram atau influencer lain, tapi kita sesuaikan lagi, dan ini sifatnya itu bisa berubah-ubah. Mungkin perkiraannya sekitar Rp1.500.000, dan total dari keseluruhan untuk biaya marketing ini kita memperoleh sejumlah Rp1.895.000. Dan pembahasan selanjutnya ini mengenai manajemen operasional atau manajemen operasi, yang merupakan suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja atau SDM, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk, barang, atau jasa, yang dimana di dalamnya mencakup yang pertama itu rancangan produksi, yang kedua aktivitas produksi, yang ketiga ada biaya produksi, yang keempat ada HPP, kelima ada biaya operasional, yang keenam ada BEP, yang ketujuh ada target produksi dan penjualan serta perkiraan laba kotor, dan yang ketujuh itu ada balik modal, dan yang terakhir itu ada perhitungan perkiraan laba bersih. Untuk yang pertama ini mengenai rancangan produksi, yaitu biaya membeli peralatan dan alat yang digunakan itu yang pertama rak penyimpanan yang dibutuhkan sejumlah 4 unit dengan harga atau biaya Rp2.800.000. Dan untuk yang kedua itu ada rolling pin yang dibutuhkan sejumlah 4 unit dengan biaya Rp600.000. Dan yang ketiga itu ada chiller yang dibutuhkan sejumlah 2 unit dengan biaya Rp2.770.000. Dan yang keempat itu ada mesin proofer yang dibutuhkan sejumlah 2 unit dengan biaya Rp4.750.000. Dan yang kelima itu ada oven yang dibutuhkan sejumlah 3 unit dengan biaya Rp3.000.000. Dan yang keenam itu ada mixer yang dibutuhkan sejumlah 4 unit dengan biaya Rp2.800.000. Dan yang ketujuh itu ada loyang pizza yang dibutuhkan sejumlah 10 unit dengan biaya Rp1.500.000. Dan yang kedelapan itu ada pisau roda pemotong yang dibutuhkan sejumlah 5 unit dengan biaya Rp275.000. Dan yang kesembilan itu ada talenan yang dibutuhkan sejumlah 5 unit dengan biaya Rp175.000. Dan yang terakhir itu ada alat espresso yang dibutuhkan sejumlah 3 unit dengan biaya Rp5.500.000. Dan total keseluruhan dari masing-masing biaya yang sudah disebutkan tadi sejumlah Rp24.170.000. Dan untuk biaya lainnya, yang pertama yang diperlukan adalah biaya sewa tempat, keterangannya per tahun untuk biayanya sendiri yaitu 12 juta. Dan yang kedua ada biaya resiko dengan biaya Rp500.000. Dan total dari keduanya yang diperoleh berjumlah Rp12.500.000. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai alur produktivitas. Pada tahap pertama kita melakukan purchasing and receiving bahan baku, yaitu kita mengecek jumlah dan kualitas bahan baku yang akan dikirim nantinya ke kitchen. Dan untuk pada tahap kedua ini kita melakukan sorting and cleaning bahan baku, yaitu bahan baku tersebut akan disortir pada tahap preparasi dengan memisahkan bahan yang masih baik dan bahan yang kurang layak.
Nah, pada tahap ketiga ini ada storing bahan, yaitu bahan yang sudah dibersihkan tadi, kemudian kita masukkan sesuai dengan jenisnya masing-masing, di mana satu food trainer itu hanya berisikan satu bahan pangan. Nah, untuk tahap keempat ini ada half processing, yaitu kita melakukan tahap preparasi untuk mempersingkat waktu cooking dan plating, di mana bahan mentah yang sudah dibersihkan kemudian diolah setengah jadi sebelum masuk proses cooking. Nah, untuk tahap yang kelima ini ada cooking. Kita mengolah bahan mentah yang telah melalui tahap half processing menjadikan makanan yang siap disajikan. Nah, untuk tahap yang keenam ini ada plating yang merupakan tahap akhir dalam penataan pizza rendang dengan memperhatikan kondimen dalam jumlah dan ukuran yang sama. Nah, kemudian untuk tahap akhir yaitu tahap siap jual, kita melakukan quality control dan serving, di mana kita menyajikan hidangan dari kitchen ke meja pelanggan. Nah, untuk biaya produksi bahan baku langsung itu atau yang disingkat dengan BBL, bahan yang diperlukan itu ada tepung cakra dengan jumlah 200 gram dan untuk harganya Rp200.000. Dan untuk bahan krim jumlahnya secukupnya, kita kondisionalkan, dan untuk harganya itu ada Rp425.000. Untuk susu itu jumlahnya secukupnya juga dan harganya Rp435.000, dan untuk bahan keju jumlahnya juga secukupnya, harganya Rp300.000, dan untuk jamur itu jumlahnya secukupnya dengan harga Rp60.000, dan untuk beef jumlahnya secukupnya juga dengan harga Rp480.000, dan untuk bumbu rendang yang terakhir dengan jumlah secukupnya dan harganya Rp60.000, dan total keseluruhan untuk biaya bahan baku langsung itu sekitar Rp1.440.000. Untuk biaya produksi lainnya itu ada biaya tenaga kerja langsung, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu sejumlah 3 orang, dan biaya per orangnya itu Rp1.750.000. Dan dimana total dari biaya tenaga kerja langsung ini dengan jumlah tenaga kerja 3 orang yang dibutuhkan itu sejumlah Rp5.250.000. Nah, kemudian kita berlanjut untuk biaya pendukungnya sendiri. Yang dibutuhkan itu hanya kemasan atau packaging sekitar 20 buah dengan harga Rp1.250.000, dan total dari biaya pendukung sendiri itu hanya Rp1.250.000. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini ada harga pokok produksi atau yang disingkat dengan HPP per unit dalam manajemen operasional. Nah, untuk biaya produksi tadi yang sudah dihitung itu ada total biaya bahan baku langsung dengan jumlah Rp1.440.000, dan untuk yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah Rp5.250.000, serta biaya pendukung tadi dengan jumlah Rp1.250.000. Jadi total keseluruhan dari biaya produksi atau HPP ini sejumlah Rp7.940.000. Nah, untuk total biaya produksi Rp7.940.000 ini kita menghasilkan produk sejumlah 35 buah. Jadi kita akan melihat berapa HPP per unit yang akan dijualkan itu, yaitu Rp7.940.000 dibagi 35 buah dan diperoleh hasilnya Rp226.000. Nah, kemudian kita akan melihat keuntungan kotor atau omset dari produk yang nantinya akan diproduksi. Untuk harga jual sendiri per item itu Rp250.000, dan dari hasil HPP per unit itu kita mendapatkan harga Rp226.000. Jadi keuntungan kotor per unit itu dari hasil pengurangan atau selisih antara harga jual dengan HPP per unit yang diperoleh sekitar Rp24.000. Nah, untuk poin yang kelima ini ada perkiraan biaya operasional. Untuk biaya operasional yang pertama itu ada sewa tempat dengan jumlah Rp1.000.000, dan untuk yang kedua itu ada gaji dengan jumlah Rp1.750.000, dan untuk yang ketiga itu ada listrik dan air dengan jumlah Rp300.000, dan yang keempat itu ada biaya promosi dengan jumlah Rp375.000,
Dan total biaya operasional per bulan itu kita memperoleh dari kalkulasi antara sewa tempat, gaji listrik dan air, serta biaya promosi itu mendapatkan perolehan sejumlah Rp3.425.000. Dan perhitungan untuk menutup biaya operasional atau BEP ini kita melihat dari biaya operasional sejumlah Rp3.425.000 yang dibagi dengan keuntungan kotor atau omset sejumlah Rp24.000. Maka kita akan memperoleh hasil penjualan sebanyak 142 buah. Dan itu merupakan jumlah yang mampu untuk menutup biaya operasional. Dan selanjutnya ini perhitungan balik modal. Dari balik modal ini sendiri, modal yang didapatkan atau modal awal itu yang termuat dari biaya untuk membeli peralatan dan biaya lainnya itu sejumlah Rp36.670.000 dibagi dengan keuntungan kotor atau omset tadi sejumlah Rp24.000. Dan balik modal ini akan dicapai ketika kita sudah menjual sebanyak 1.528 unit. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Nah, pada bulan Januari untuk produk pizza rendang ini HPP per bungkusnya yaitu Rp226.000 dan harga jual per unitnya Rp250.000 serta laba kotor per unitnya Rp24.000. Maka perkiraan penjualan dalam satu bulan itu 10 buah per hari sama dengan 300 buah per bulan. Dan untuk perkiraan laba kotor dalam satu bulan itu 24.000 itu dari laba kotor per unit dikali 300 buah dalam per bulan, yaitu kita memperoleh Rp7.200.000. Dan untuk bulan selanjutnya yaitu bulan Februari dengan produk yang sama, HPP per bungkusnya itu Rp226.000 serta harga jual per unitnya Rp250.000 dan laba kotor per unitnya Rp24.000. Jadi perkiraan penjualan dalam satu bulan itu 13 buah per hari sama dengan 390 buah per bulan, di mana perkiraan laba kotor dalam satu bulan ini didapatkan dari laba kotor per unit yaitu Rp24.000 dikalikan dengan 390 buah per bulan sama dengan Rp9.360.000. Dan untuk bulan Maret dengan produk yang sama dan HPP per bungkusnya juga sama Rp226.000 serta harga jual dan laba kotor per unitnya pun sama. Perkiraan penjualan dalam satu bulan itu 16 buah per hari, kita akan memperoleh 480 buah per bulan. Dan untuk perkiraan laba kotor dalam satu bulan dengan omset 24.000 ini dikalikan dengan 480 buah per bulan, kita akan memperoleh hasil Rp11.520.000. Nah, jumlah dalam 3 bulan ini antara bulan Januari, Februari, dan Maret dengan perkiraan penjualannya sendiri mencapai total 1.170 buah dan perkiraan laba kotornya sendiri Rp28.080.000. Dan untuk yang terakhir ini kita akan melihat perhitungan perkiraan laba bersih. Nah, untuk perkiraan laba kotor di bulan Januari itu sejumlah Rp7.200.000 dan bulan Februari itu Rp9.360.000 dan untuk bulan Maret Rp11.520.000. Dan untuk perkiraan biaya operasional pada bulan Januari itu Rp3.425.000 dan untuk bulan Februari itu Rp3.425.000 serta bulan Maret itu Rp3.425.000. Nah, untuk perkiraan laba bersih dari tiap-tiap bulan ini, pada bulan Januari, selisih antara perkiraan laba kotor dengan perkiraan biaya operasional kita memperoleh sejumlah Rp3.775.000 dan untuk bulan Februari memperoleh Rp5.935.000 dan untuk bulan Maret kita memperoleh Rp8.095.000. Akhirnya kita sampai pada tahap pembahasan yang terakhir mengenai Japri Bisnis Model Kanvas.
Untuk nama usaha yaitu As Per Psycho Cafe, dan jenis usahanya itu tempat makan dan minum dengan art exhibition. Untuk deskripsi singkat dari usahanya sendiri, As Per Psycho Cafe merupakan sebuah kafe yang berkonsepkan tentang kesehatan mental manusia dengan sentuhan gaya Instagramable. Dan untuk produk-produknya sendiri yang kita tawarkan, pertama, Western food yang dikolaborasikan dengan Indonesian food seperti pizza dengan topping daging rendang dan dilumeri dengan bumbu rendang dan sebagainya. Dan yang kedua itu berbagai jenis kopi Nusantara. Dan yang ketiga, kita menyuguhkan fasilitas berupa ruang instalasi seperti art exhibition dengan mengadopsi konsep dari emosi atau perasaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dan kegiatan utamanya dari As Per Psycho Cafe ini, yang pertama kita menyajikan makanan dan minuman, kemudian kita mengelola dan memberikan pelayanan yang ramah, maksudnya dari servisnya sendiri, dan yang ketiga itu penciptaan art exhibition. Dan untuk sumber daya utamanya sendiri, yang pertama itu ada bahan baku pizza rendang, yang kedua biji-biji kopi Nusantara, yang ketiga itu segala hal atau pengaplikasian mengenai art exhibition. Dan untuk target konsumennya sendiri, untuk wilayah kita memilih Bandung di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua itu untuk kriteria umur berusia lebih dari 18 tahun dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Dan kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan yaitu sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Nah, untuk strategi penjualannya sendiri, yang pertama kita cetak poster promosi, dan yang kedua itu ada kita nanti akan coba untuk pasang Instagram Ads untuk wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Yang ketiga kita akan mencoba menulis artikel dan konten pada website. Dan yang keempat itu kita melakukan endorsement atau PP, baik itu dilakukan oleh YouTuber maupun selebgram. Dan untuk rencana keuangannya sendiri, modal awal yang diperlukan itu Rp36.670.000 dengan biaya operasional Rp3.425.000 dan biaya pemasaran itu Rp1.895.000. Dan total keseluruhan dari rencana keuangan ini yang diperlukan Rp41.990.000. Dan yang terakhir ini dari modal usaha itu terbagi menjadi dua, ada modal dari pribadi dan modal dari orang tua. Untuk modal pribadi sendiri, saya memerlukan modal sebesar 10 juta rupiah. Dan yang kedua untuk modal dari orang tua itu sekitar Rp31.990.000. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai rancangan bisnis atau bisnis plan As Per Psycho Cafe dari hasil pengerjaan Yusef Japri yang sudah ditugaskan oleh Ibu Lisnawati selama 1 semester ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan serta sikap saya dalam penyampaian presentasi pada video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendorong teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisnawati dan Ibu Rati yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Semoga ide bisnis ini atau usulan ide bisnis ini mampu terrealisasikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.